Pergi demi keluarga, pulang membawa luka. Kisah TKI yang berangkat dengan harapan besar, namun harus menghadapi kenyataan pahit di negeri orang. Bab 1. Janji di pagi keberangkatan. Pagi itu, langit desa masih berwarna abu-abu ketika Siti melangkah keluar dari rumah kayu yang telah ia tinggali sejak kecil. Udara dingin menusuk kulit, bercampur aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di tangannya hanya ada satu tas lusuh berisi pakaian seadanya dan segudang harapan yang ia simpan rapat-rapat di hati. Ibunya berdiri di ambang pintu, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Sesekali ia merapikan kerudung Siti, seolah ingin memastikan anak perempuannya baik-baik saja. Ayah Siti tak banyak bicara, ia hanya duduk di bangku bambu, menatap kosong ke halaman, menyembunyikan rasa cemas di balik wajah yang tegar. Sementara adiknya, Rina, memeluk pinggang Siti erat-erat, takut kehilangan kakak yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. "Pulanglah dengan selamat, Nak." Suara ibu Siti bergetar, nyaris tak terdengar. Siti mengangguk sambil tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu, keberangkatannya bukan sekedar perjalanan mencari kerja. Ini adalah pertarungan. Di pundaknya tergantung harapan keluarga, biaya sekolah adiknya, hutang yang menumpuk, dan mimpi sederhana memiliki rumah yang layak. Saat kendaraan yang akan membawanya pergi mulai menyalakan mesin, Siti menoleh sekali lagi. Ia menggenggam tangan ibunya, lalu berjanji dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Aku akan kembali membawa perubahan, aku janji." Kendaraan itu perlahan menjauh, meninggalkan debu dan isak tangis yang tak sempat diucapkan. Siti menatap jalan di depannya. Tak pernah tahu bahwa janji yang ia ucapkan pagi itu akan menuntunnya pada perjalanan panjang yang penuh luka. Pagi itu, Siti berangkat dengan harapan besar, tanpa sadar bahwa hidup sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Bab 2. Negeri Impian. Pesawat yang ditumpangi Siti mendarat saat matahari mulai condong ke barat. Dari balik jendela, ia melihat deretan gedung tinggi yang berkilau diterpa cahaya senja. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena lelah perjalanan panjang, melainkan oleh rasa takjub dan harapan yang kembali tumbuh. "Inikah negeri yang akan mengubah hidupku?" batinnya. Segalanya tampak begitu rapi dan teratur. Jalanan bersih, kendaraan melaju tanpa suara bising, dan orang-orang berjalan cepat dengan pakaian yang terlihat serba layak. Siti merasa kecil di tengah dunia yang terasa jauh lebih maju dari desanya. Namun justru disitulah ia menaruh mimpi besar, bekerja keras, menabung, lalu pulang sebagai penolong keluarganya. Hari-hari awal dilalui dengan campuran kagum dan canggung. Bahasa yang asing membuatnya sering salah paham, tetapi senyum tipis Siti selalu ia andalkan. Agen yang mengantarkan ke rumah majikan terus menenangkan hatinya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Gaji besar, kerja yang katanya tidak terlalu berat, dan masa depan yang lebih cerah. Rumah majikan terlihat megah di mata Siti, lantai mengkilap, perabot rapi, dan kamar-kamar luas yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ditempatkan di sebuah kamar kecil di sudut rumah. Meski sederhana, Siti bersyukur. Ia menganggap itu sebagai awal yang baik. Di malam pertama, Siti merebahkan tubuhnya sambil menatap langit-langit kamar. Ia mengeluarkan ponsel, melihat foto keluarganya, lalu tersenyum pelan. Dalam pikirannya, ia mulai menghitung berapa bulan sampai bisa melunasi utang, kapan adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan seperti apa wajah orang tuanya saat ia pulang nanti. Negeri ini terasa seperti impian. Segalanya tampak menjanjikan, seolah semua pengorbanan akan terbayar. Siti menutup mata dengan perasaan penuh harap, tanpa menyadari bahwa di balik gemerlap dan keteraturan itu, tersimpan kenyataan pahit yang perlahan akan menguji kekuatannya. Bab 3. Wajah asli pekerjaan. Minggu pertama berlalu tanpa banyak keluhan, meski tubuh Siti mulai terasa lelah. Ia bangun sebelum matahari terbit dan baru beristirahat ketika malam hampir habis. Awalnya ia menganggap semua itu wajar. Namanya juga kerja di negeri orang, pikirnya. Selama masih bisa mengirim uang ke rumah, semua lelah terasa pantas. Namun perlahan, wajah asli pekerjaan itu mulai terlihat.
Pekerjaan yang dijanjikan ringan berubah menjadi beban tanpa henti. Siti harus membersihkan seluruh rumah, mencuci, memasak, dan merawat anak majikan tanpa jeda. Tak ada jam kerja yang jelas, apalagi hari libur. Setiap kesalahan kecil, lantai yang dianggap kurang bersih, makanan yang sedikit terlambat, selalu berujung pada bentakan. Bahasa menjadi tembok yang tinggi. Siti sering tak memahami perintah, dan ketidaktahuannya justru dianggap sebagai pembangkangan. Tatapan majikan semakin dingin, nada bicara makin tajam. Siti belajar menunduk, menjawab singkat, dan bekerja lebih cepat agar amarah tak kembali meledak. Tubuhnya mulai memberi tanda. Punggungnya nyeri, tangannya kasar dan pecah-pecah. Tapi yang paling menyakitkan bukan kelelahan fisik, melainkan perasaan tak dianggap sebagai manusia. Ia merasa seperti bayangan yang hanya terlihat ketika melakukan kesalahan. Di kamar kecilnya, Siti sering menatap cermin dengan mata kosong. Gadis desa yang dulu penuh senyum kini tampak asing. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari sebuah mimpi? Hari itu, Siti menyadari satu hal. Negeri impian yang ia kagumi hanyalah wajah luar. Di baliknya, ada kenyataan pahit yang mulai menggerogoti harapan sedikit demi sedikit. Bab 4. Diam yang menyakitkan. Sejak menyadari kerasnya pekerjaan itu, Siti belajar satu hal yang paling berat. Diam. Diam saat lelahnya tak tertahankan. Diam ketika kata-kata kasar dilontarkan seolah ia tak punya perasaan. Dan diam ketika air matanya jatuh tanpa suara di sudut kamar kecilnya. Setiap hari, ia bangun dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari kelelahan kemarin. Tangannya terus bekerja, kakinya terus melangkah, sementara hatinya perlahan mengeras. Ia tak berani membantah. Ia takut kehilangan pekerjaan, takut dipulangkan dengan tangan kosong. Dan yang paling ia takutkan, mengecewakan keluarganya. Saat malam tiba dan rumah mulai sunyi, Siti mengambil ponselnya. Pesan dari ibu selalu sama. "Kamu sehat, Nak?" Dengan jari gemetar, Siti membalas. "Alhamdulillah, Siti baik-baik saja." Kalimat itu terasa seperti kebohongan yang harus ia telan setiap hari. Ia ingin bercerita tentang betapa sering ia dimarahi, tentang tubuhnya yang mulai sakit-sakitan, tentang rasa takut yang selalu menghantui. Tapi kata-kata itu selalu terhenti di dadanya. Ia tak sanggup membuat ibunya cemas dari jarak sejauh ini. Diam menjadi pelindung sekaligus penjara. Di hadapan majikan, Siti menunduk patuh. Di hadapan keluarga, ia berpura-pura kuat. Tak ada satupun tempat di mana ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Setiap senyum yang ia kirim lewat layar ponsel terasa semakin berat. Malam itu Siti menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis. Ia sadar, luka yang ia alami bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Luka yang tumbuh karena dipendam, karena tak pernah diberi suara. Dan dalam diam itulah, penderitaannya semakin dalam. Bab 5. Luka yang tak terlihat. Waktu berjalan, namun bagi Siti, hari-hari terasa sama. Panjang, melelahkan, dan penuh tekanan. Tubuhnya semakin sering memberi tanda. Punggungnya nyeri setiap kali bangun tidur. Pergelangan tangannya sakit karena pekerjaan yang tak pernah berhenti. Luka-luka kecil di kulitnya dibiarkan mengering tanpa obat. Karena tak ada waktu dan tak ada yang peduli. Namun luka yang paling dalam bukanlah yang terlihat oleh mata. Setiap bentakan meninggalkan bekas di hatinya. Setiap tatapan merendahkan membuatnya merasa semakin kecil. Perlahan, Siti mulai kehilangan rasa percaya diri. Ia tak lagi berani menatap mata orang lain. Bahkan bayangannya sendiri di cermin terasa asing. Malam hari menjadi saat paling berat. Ketika tubuhnya akhirnya boleh beristirahat, pikirannya justru tak berhenti bekerja. Ia sering terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sesak oleh rasa takut yang tak ia mengerti sepenuhnya. Ia ingin pulang, tapi rasa bersalah menahannya. Bagaimana mungkin ia kembali tanpa membawa hasil?
Siti belajar menahan sakit dengan senyum. Ia menutupi gemetar di tangannya dengan gerakan cepat, menutupi lelahnya dengan patuh. Di luar, ia tampak baik-baik saja. Di dalam, ia perlahan hancur. Tak ada yang melihat luka-luka itu. Tak ada yang bertanya. Dan Siti pun tak pernah berani membuka suara. Di negeri yang asing, luka-luka tak terlihat itu tumbuh subur, menggerogoti harapan, mengikis mimpi, dan meninggalkan bekas yang akan ia bawa pulang selamanya. Bab 6. Titik terendah. Hari itu tubuh Siti akhirnya menyerah. Pagi belum sepenuhnya terang ketika kepalanya terasa berat dan pandangannya berkunang-kunang. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri. Nafasnya pendek dan tak beraturan. Namun, pekerjaan tetap menunggu. Dengan sisa tenaga, Siti memaksa dirinya bergerak. Menolak kenyataan bahwa tubuhnya sudah terlalu lelah untuk terus dipaksa. Di tengah kesibukan, langkahnya goyah. Lantai yang biasanya ia bersihkan dengan patuh, kini terasa berputar. Siti terjatuh. Punggungnya membentur keras. Untuk sesaat, dunia menjadi gelap. Alih-alih pertolongan yang ia terima hanyalah amarah. Suara majikan terdengar tajam, penuh tuduhan. Siti berusaha bangkit, meminta waktu untuk beristirahat. Namun kata-katanya patah sebelum selesai. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena hatinya akhirnya runtuh. Di kamar kecilnya, Siti terbaring lemah. Demam tinggi membuat tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi bantal tipis. Tak ada yang menengok, tak ada yang bertanya. Untuk pertama kalinya, Siti benar-benar merasa bahwa nyawanya tak berarti apa-apa di tempat ini. Dalam keadaan setengah sadar, pikirannya melayang pada rumah. Wajah ibu, suara ayah, tawa adiknya. Ia sadar, jika ia terus bertahan demi uang dan janji, mungkin ia tak akan pernah pulang dalam keadaan hidup. Malam itu, di titik terendah hidupnya, Siti membuat keputusan paling berat. Ia harus pulang. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai manusia yang ingin selamat. Keputusan itu lahir dari rasa takut, luka dan kelelahan yang telah melewati batas. Dan meski terasa seperti kegagalan, itulah satu-satunya cara Siti menyelamatkan dirinya sendiri. Bab 7. Keputusan untuk pulang. Keputusan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia lahir dari malam-malam panjang yang dipenuhi demam, air mata, dan doa yang nyaris putus. Siti duduk di tepi kasur kecilnya. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya akhirnya jernih. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri ini, ia memikirkan dirinya sendiri. Bukan majikan, bukan uang, bukan harapan orang lain. Ia membuka ponsel dengan tangan gemetar. Jarinya berhenti lama di atas layar, ragu menekan nomor yang selama ini ia hindari. Hatinya berdebar keras saat sambungan terhubung. "Ibu," suaranya pecah sebelum sempat ia kendalikan. Di seberang sana, suara ibunya langsung berubah cemas. Tangis Siti tak lagi bisa ditahan. Semua yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah, tentang sakit, tentang ketakutan, tentang rasa hancur yang ia rasakan setiap hari. Tak ada lagi kalimat "aku baik-baik saja". Untuk sesaat, sambungan hanya diisi isak tangis. Lalu suara ayah terdengar, berat namun penuh ketegasan. "Pulanglah nak, uang bisa dicari, nyawa kamu tidak." Kata-kata itu menancap dalam. Selama ini Siti takut pulang karena merasa gagal. Tapi saat itu ia sadar, bertahan sampai hancur bukanlah keberanian. Itu keputusasaan. Proses untuk pulang tidak mudah. Ia harus menghadapi kemarahan majikan, ancaman, dan ketidakpastian. Setiap langkah terasa menakutkan, namun juga melegakan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan untuk bertahan, tapi untuk menyelamatkan diri. Di hari keberangkatannya,
Siti menoleh sekali lagi ke kamar kecil yang menjadi saksi air mata dan luka-lukanya. Tak ada rindu, hanya satu doa pelan di dalam hati. Semoga tak ada lagi yang harus menderita seperti dirinya. Pesawat yang membawanya pulang terasa seperti pintu keluar dari mimpi buruk panjang. Siti tahu, ia pulang tanpa kemenangan yang bisa dibanggakan. Tapi ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih penting, kesempatan untuk hidup. Bab 8. Langkah gontai di tanah sendiri. Pesawat mendarat dengan suara berat yang membuat dada Siti bergetar. Saat kakinya menyentuh tanah sendiri, tak ada rasa lega yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah tubuh lelah dan perasaan kosong. Ia pulang, namun bukan seperti yang pernah ia impikan. Perjalanan menuju desa terasa panjang. Dari balik jendela kendaraan, Siti melihat sawah, rumah-rumah sederhana, dan jalanan yang begitu ia indukan. Tapi kini semuanya terasa asing, seolah ia kembali sebagai orang yang berbeda. Di desa, kabar kepulangannya cepat menyebar. Beberapa orang menyambut dengan senyum hangat, namun tak sedikit pula yang berbisik-bisik. "Baru sebentar kau sudah pulang? Katanya kerja di luar negeri enak." Setiap kalimat itu terasa seperti tusukan halus di dada Siti. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa hidupnya hampir hancur. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Langkahnya gontai saat memasuki halaman rumah. Pintu terbuka, dan ibunya langsung memeluknya erat, tanpa bertanya apapun. Tangis mereka pecah bersamaan. Tangis yang penuh kelegaan dan kesedihan. Ayahnya berdiri di belakang, matanya berkaca-kaca, sementara adiknya memeluk tangan Siti seolah takut ia pergi lagi. Di rumah sederhana itu, Siti duduk terdiam. Tak ada koper penuh oleh-oleh, tak ada cerita sukses. Hanya tubuh yang masih menyimpan rasa sakit dan hati yang belum sepenuhnya pulih. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, Siti merasa aman. Di tanah sendiri, dengan langkah yang masih tertatih, Siti mulai menyadari satu hal. Pulang bukan tentang membawa kebanggaan, melainkan tentang bertahan hidup. Bab 9. Pelukan yang menyembuhkan. Malam itu, rumah kecil terasa lebih hangat dari biasanya. Siti duduk di ruang tengah, dikelilingi orang-orang yang paling ia rindukan. Tak ada televisi yang menyala, tak ada suara lain selain nafas dan detak jam dinding yang pelan. Keheningan itu justru memberi ruang bagi luka-luka yang selama ini terkunci rapat. Ibunya duduk di samping Siti, menggenggam tangannya dengan lembut. Sentuhan itu membuat pertahanan terakhir Siti runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, satu persatu, tanpa ia coba sembunyikan. Pelan-pelan, Siti mulai bercerita. Tentang pagi-pagi yang selalu dimulai dengan rasa takut. Tentang kata-kata kasar yang menghantam harga dirinya. Tentang sakit yang ia tahan sendirian di kamar sempit tanpa ada yang peduli. Setiap kalimat keluar dengan suara bergetar, namun semakin lama dadanya terasa lebih ringan. Ibunya memeluk Siti erat, seolah ingin menutup semua luka yang tak terlihat. Ayahnya menunduk, mengepalkan tangan, menahan amarah dan rasa bersalah karena tak bisa melindungi anaknya dari jauh. Adiknya mendekat, menyandarkan kepala di bahu Siti, menghadirkan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tak ada nasihat panjang, tak ada pertanyaan yang menyudutkan, hanya pelukan, air mata, dan penerimaan. Di pelukan itulah Siti akhirnya merasa cukup. Ia tak lagi harus berpura-pura kuat. Ia tak perlu lagi menjelaskan atau membela diri. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dihargai bukan karena apa yang ia hasilkan, tetapi karena siapa dirinya. Pelukan itu tidak menghapus semua luka, namun ia menyembuhkan sesuatu yang jauh lebih penting, rasa aman dan keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Bab 10. Memulai dari luka. Hari-hari setelah kepulangan Siti berjalan pelan, seperti luka yang sembuhnya tak bisa dipaksa. Tubuhnya masih sering lelah, dan ingatan tentang negeri orang kadang datang tanpa permisi. Namun kini, ia tak lagi menanggung semuanya sendirian.
Pagi-pagi, Siti membantu ibunya di dapur atau duduk di teras rumah, memandangi langit yang dulu ia tinggalkan dengan janji besar. Tak ada target uang, tak ada tuntutan, hanya langkah kecil untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Beberapa orang masih memandangnya dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan penilaian diam-diam. Tapi Siti belajar tidak lagi menjadikan semua itu beban. Ia tahu, luka yang ia bawa bukan tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa ia pernah bertahan sejauh yang ia mampu. Perlahan Siti mulai merajut hidupnya kembali. Ia mengikuti pelatihan kecil di desa, membantu tetangga, dan berbagi cerita dengan mereka yang pernah mengalami nasib serupa. Dari luka-luka itulah, ia menemukan kekuatan baru, bukan untuk pergi lagi, tetapi untuk membangun di tempat ia berpijak. Suatu sore, Siti berdiri di halaman rumah, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan di pagi keberangkatan dulu. Janji itu memang tak terpenuhi seperti rencana. Namun, satu hal ia tepati. Ia pulang membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Siti tersenyum kecil. Lukanya mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, tetapi dari sanalah ia belajar arti keberanian yang sesungguhnya. Karena memulai dari luka bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang lebih jujur dan bermakna. Kisah ini mungkin telah sampai di akhir, tapi di luar sana masih banyak cerita perjuangan yang belum sempat didengar. Cerita tentang harapan, pengorbanan, dan luka-luka yang sering tersembunyi di balik senyuman. Di channel ini, kami akan terus menghadirkan kisah nyata dan inspiratif yang mungkin pernah kamu alami atau dialami orang-orang di sekitarmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, beri like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dan merasa tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap cerita layak untuk didengar.